Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunarti Suwarno, pemilik butik Nurisa Miliarta Bordir yang beralamatkan di Dusun Ngangklang, Desa Ororobo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Kami berdiri sejak tahun 1997. Nah, pada saat itu kami mengambil bordir karena potensi daripada Bangil Kabupaten Pasuruan adalah kebanyakan pengrajin bordir pada saat itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, kami pada waktu itu produk kami adalah busana-busana muslim. Namun dalam perkembangan selanjutnya kami beralih kepada home decoration, yaitu berupa taplak-taplak, terus sarung bantal, tempat tisu, souvenir, bahkan kami juga membuat kebaya-kebaya bordir dan mukena-mukena segala ukuran, segala motif, dan semuanya adalah desain kami sendiri yang tidak sama dengan yang lainnya. Itulah yang merupakan motivasi kami mengangkat daripada produk unggulan Bangil yang terkenal dengan Bangkodir, Bangil Kota Bordir. Dengan alasan itulah kami membuka lapangan pekerjaan ini. Sehingga dalam kurun waktu sekian tahun, pada waktu tahun 2000, kita sudah diajak pameran ke Dahran Arab Saudi pada tahun 2000 itu. Kemudian berkembangnya perjalanan waktu sekian tahun 93-94, kami juga ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, bahkan sampai ke Thailand. Selanjutnya marilah kita ke belakang sebentar untuk melihat, menengok bagaimana proses produksi daripada usaha kami bordir. Mari. Ini proses pertama kali adalah setelah desain jadi, ini langsung proses pengebelatan. Dari proses pengebelatan ini, terus teman kalau desain, semua desain itu dari kami sendiri yang desain, sehingga ini tinggal ngeblat jadi di kainnya yang akan proses bordir selanjutnya. Ini untuk bordir sarung bantal yang pakai manual, jadi bukan mesin komputer. Kemudian ini yang ikon Nurisa Miliarta dengan motif ini. Sama dengan ini juga motifnya ini. Setelah jadi, nanti proses penyoderan. Proses untuk selanjutnya adalah proses penyoderan setelah dibordir. Taplak setelah jadi disolder dengan solder, ya, dengan sepanjang ini disolder semuanya. Ini motif ini ada motif ikonnya Nurisa Miliarta. Ini pesanan Jakarta juga ini sepanjang 3,5 meter. Ya, jadi ini disolder satu persatu. Ya, setelah jadi, ini nanti di finishing untuk dicuci, kemudian disetrika. Ini. Setelah selesai, baru kita masuk ke showroom kami di toko yang siap untuk dijual. Produk-produk dari Nurisa Miliarta, di samping taplak-taplak yang segala ukuran taplak, itu mulai yang kecil sampai yang besar, dan sesuai dengan interiornya rumah pemesan, warna juga kita menyesuaikan, segala apa permintaan daripada pasar kita layani, asalkan itu sesuai dengan kemampuan kami. Nah, di samping itu kita juga ada produk yang unik sekali, adalah mukena kanguru. Kenapa dikatakan mukena kanguru? Karena tasnya itu ada di sini. Jadi sehingga ini atasnya, ya, ini atasnya, dan tidak sama dengan di pasaran. Tempatnya
lehernya juga yang sangat unik sekali. Ini tasnya semuanya bisa masuk menjadi satu, menjadi seperti ini. Jadi mungkin yang lebih sulit itu adalah membuat tasnya ini. Karena kadang-kadang meniru tapi akhirnya terbalik. Ini yang sangat uniknya kita, produk kita itu di situ. Juga seperti ini juga, ini limbah jadi dompet 20 ribuan. Ya murah-murah, yang penting bisa kreasi itu bisa menghasilkan uang. Kemudian produk selanjutnya itu adalah daster. Kalau ini hanya kegiatan kita saja, daripada kita nganggur, kita manfaatkan dari ibu-ibu yang ada di kampung, berikan jahitan untuk menjahit daster-daster ini. Ya, jadi limbahnya juga bisa untuk dompet-dompet seperti tadi. Nah, ini yang tadi mukenanya tadi, mukena kanguru tadi, ini jadinya di sini. Ini tasnya di sini ketutup ini. Kenapa dikatakan kanguru? Karena ini ada kantongnya seperti kanguru. Jadi uniknya di sini. Nah, ini ditutupi gini sehingga nggak kelihatan. Ya. Kemudian kita beralih kepada taplak-taplak. Ini taplak-taplak manual. Yang ini cari tukang bodinya ini sulit sekali. Karena ini sistemnya sistem kerancang ya. Sistem kerancang, jadi tidak disolder, tetapi digunting terus dijahit seperti bendel, istilahnya kerancang bendel. Ini sangat disukai orang-orang yang menyukai bordir, pasti suka dengan motif-motif seperti ini. Nah, kemudian ini yang mukena, macam-macam mukena. Kemudian ini kami membuat tutup galon juga. Ini kalau orang mau beli sarung galon ini, mesti saya kasih tanya di mana letak sambungannya di sini. Ini nggak kelihatan. Kalau tahu letak sambungannya ini, saya kasih gratis. Ya, jadi karena saking halusnya bordiran kami, sehingga kita kelihatannya nggak kelihatan sambungannya di sini. Kalau mau melihat di sini ini ada sambungannya di sini, mesti ada di daerah sini, mesti ada sambungannya, tapi nggak kelihatan. Ya, ini uniknya dari produk kami yang begitu rapi dan halus. Kemudian ini kebaya-kebaya juga, kami juga membuat kebaya yang mungkin bisa diminati oleh pembeli. Ini kebaya, ini manual juga, sistem kerancang juga, karena kain ini tidak bisa disolder, sehingga kita pakai sistem kerancang, bukan sistem aplikasi. Kalau aplikasi ini mungkin kainnya lain, tapi ini sistem bentel, kerancang bentel. Kalau orang Padang mengatakan kerancang ya. Ya, kalau sini orang sini katanya bentel. Kerawang apa? Kerawang bentel gitu. Ini kebaya. Kalau kebaya kami nggak dominan, yang dominan kami adalah taplak-taplak home decoration, segala ukuran kita sanggup untuk melaksanakan atau mengerjakannya. Kemudian ini banyak kebaya-kebaya. Kalau misalkan bawa kain sendiri boleh. Ya, minta dibodi sesuai dengan permintaan boleh, tapi saya tidak mau meniru persis seperti yang dicontohkan kepada kami, tapi kami akan desain ulang untuk memuaskan pelanggan itu. Saya tunjukkan bahwa ini desainnya cocok enggak, kalau sudah cocok baru kita kerjakan. Kemudian ini ada tempat-tempat tisu seperti ini. Ini kelihatan sepele tapi sulit juga membuat ini. Tadinya tempat tisu biasa, plastik biasa, tapi karena kita sudah bikin untuk tempat tisu sehingga tertutup menjadi rapi. Ini sebetulnya pernah ikut lomba walaupun kalah ya. Ini Pasuruan, ini suruh ya. Terus ini kan simbol-simbol suruh. Ada melatinya di sini.
Juga ini tali rantai ini sebetulnya Ikatan Persatuan Daerah Pasuruan. Ya. Kemudian ini tempat tisu juga. Tempat tisu yang modelnya jelek menjadi bagus karena pakai baju. Ini tempat tisu juga. Ini juga tempat tisu juga. Jadi macam-macam tempat tisunya sesuai dengan pemilih, dipilih yang mana. Model lain pun membawa motif sendiri untuk souvenir bisa. Ya, jadi kita nggak terpancang daripada motif dari kami. Kami menservis kepada customer supaya sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan, sehingga kami tinggal mengerjakannya. Nah, ini tutup-tutup gelas. Ini tutup gelas. Macam-macam. Ini. Jadi ini juga sulit bikinnya, tetapi banyak yang orang bikin tapi tidak serapi seperti yang kami kerjakan. Ya. Jadi betul-betul kualitas daripada bordir ini perlu kita perhatikan juga. Masalah tenaga kerja itu juga agak sulit di sini karena banyak lingkungan pabrik. Di Pasuruan kan banyak yang lari ke pabrik sehingga tidak sebanyak seperti dulu sebelum tahun 98. Itu sangat mudah untuk mencari tenaga kerja, tetapi sekarang agak sulit karena banyak yang lari ke pabrik dengan upah UMR. Terus terang kalau kami memberikan upah UMR nggak mampu, sehingga bukan nggak mampu seperti apa, tetapi harganya nanti menjadi mahal sehingga nggak laku di pasaran. Sedangkan persaingan dagang bordir itu sangat ketat sekali sehingga kami juga mencari celah-celah pegawai kami di sini saya bagi untuk diberikan kepada saya subsubkan di Kecamatan Rembang, Desa Kedung Banteng, kemudian di Kecamatan Sukorejo, di Kecamatan Beji, Kecamatan Pandaan itu kita subsubkan. Ya, jadi tenaga kerjanya dia ibu rumah tangga yang betul-betul untuk bisa mencari nafkah tambahan bagi mereka. Kemudian ini mukena yang agak eksklusif ya. Mukena ini eksklusif sekali. Ya. Jadi ini memang agak mahal karena satu mukena jadinya hampir 1 bulan. Ini sampai sini. Nah ini. Dan ini pun kita di sini ada sambungannya, tapi kita biasanya di sini ada sambungannya untuk membuat lingkaran ini. Di sini ada sambungannya. Sambungannya kita nggak kelihatan di sini. Di sini pun juga gitu. Ini juga tidak kelihatan. Padahal ini sambungan ya di sini. Ini sambungan. Di sini nggak ada sambungannya. Langsung ke bordir semuanya. Itulah kualitas daripada produk kami sehingga betul-betul bisa memuaskan para pelanggan. Kemudian kita lari kepada taplak-taplak di sini. Taplak-taplak di sini segala ukuran. Jadi kalau ini yang putih-putih biasanya orang Jakarta itu suka yang putih-putih gini, broken white. Ini pasarnya Eropa. Ya, kami pada waktu pameran ada buyer yang dari Eropa itu misalnya minta yang putih-putih atau broken white seperti ini. Tapi kalau orang-orang India suka yang warna begini-begini nih. Sorry. Ini India, Pakistan suka yang segini nih. Mesti beli yang warna. Kalau orang Eropa, Amerika, Jepang suka yang sini. Yang ini. Mulai yang kecil sampai yang besar. Ini bulat-bulat. Ini tak motif. Ini motif baru kami ini. Nih. Lalu 2 bulan ini baru jadi. Kemudian yang ini ada orang yang kadang-kadang nggak suka saya penuh, bodinya penuh nggak suka, saya suka yang ini agak murah. Jadi kita sesuai dengan pesanan pasar. Dan ini banyak ini juga taplak yang benang emas ini betul-betul tidak luntur ini. Benangnya tidak luntur ini yang KW1 ini benangnya.
gold ini. Ya, ini. Untuk bahan baku kita cukup lokal di sini aja. Bahan baku tidak harus keluar kemana-mana, di Bangil benang sudah ada semua, benang spot sudah ada semua, kemudian kain juga ada semua, sehingga tidak kesulitan untuk mencari bahan baku. Itulah yang menjadi kesenangan kami, sehingga kita tidak sampai keluar kota. Di Bangil pun sudah sudah banyak semuanya. Maaf, ini ada rotok mundur ini. Ini Bu Karwo, Budi Karwo dulu mantan Bu Gubernur Jawa Timur. Ini Bu Titik Soeharto, juga customer kami. Kemudian ini Ibu Menteri Dalam Negeri, Bu siapa itu? Lupa saya itu. Ini Bu Karwo. Ini juga pelanggan tetap kami. Kemudian ini tempat tisu juga, ini lupa saya. Ini tempat tisu yang agak unik juga. Kok seperti celana ya. Tapi ini juga banyak laris pada waktu di Inacraft, laris sekali ini. Orang tertarik juga untuk di mobil ini. Nih, sarung bantalnya ini. Ini mulai yang besar, tanggung. Ini yang standar. Tinggal warna tergantung daripada interior dari rumahnya masing-masing. Nah, ini kombinasi warna ini saya juga, kalau dibilang sulit ya sulit, dibilang gampang ya gampang. Jadi kombinasi ini, daunnya ini dengan daunnya ini beda. Sama-sama hijaunya tetapi beda. Karena keharmonian daripada warna itu juga menentukan untuk daya tarik daripada warna itu sendiri. Kemudian ini juga Ibu Budiono, dulu juga pernah ke sini. Ibu Jokowi juga beli produk kami. Ini Ane Avanti. Ya, jadi ya walaupun hidup di desa tetapi kita bisa, katanya orang hidup di desa tapi rezeki kota. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini, sehingga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain, mungkin bisa membuat lebih bagus daripada saya, terutama di bidang bordir, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada keluarga, kepada pemerintah daerah, dan kepada masyarakat pada umumnya. Saya tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa nitip kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Pasuruan ini, jangan tinggal diam, tetapi kita bisa berkarya. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Sehingga jangan pandang usia, jangan pandang golongan, jangan pandang tingkat ekonomi, tetapi kita harus berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat. Demikian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.